Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai integrasi interkoneksi. Namun sebelum masuk ke pembahasan, perkenankan saya untuk membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Diah Nur Fitriana, yang kedua Dedi Triwicaksono, yang ketiga Muhammad Yoga Prastio. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian integrasi interkoneksi ilmu. Untuk pengertian yang pertama, dalam Kamus Pusat Bahasa Indonesia, integrasi diartikan sebagai penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sementara interkoneksi dapat diartikan sebagai suatu keterhubungan atau hubungan satu sama lain. Yang kedua, menurut Kunto Wijoyo, integrasi ilmu adalah usaha memadukan ilmu akliyah dengan ilmu nakliyah. Untuk makna yang lebih dalam lagi mengenai integrasi interkoneksi ilmu adalah berkaitan dengan usaha menggabungkan keilmuan umum dengan keilmuan Islam tanpa harus menghilangkan identitas antara dua keilmuan tersebut. Dengan demikian bisa kita pahami bahwa integrasi interkoneksi adalah titik temu yang mendialogkan akal dan wahyu sebagai sebuah konsep yang menempatkan akal dan wahyu dalam entitas yang tidak terdikotomi tapi sebagai relasi yang saling melengkapi antar satu dan yang lainnya. Konsep ini menegaskan bahwa keilmuan apapun, baik agama maupun ilmu pengetahuan, tidak dapat berdiri sendiri, saling bekerja sama, saling koreksi, dan memiliki keterhubungan. Amin Abdullah yang kita ketahui sebagai seorang penggagas integrasi keilmuan memandang bahwa integrasi keilmuan saat ini mengalami kesulitan, yaitu kesulitan untuk memadukan studi Islam dan umum yang kadang tidak saling akur dikarenakan keduanya ingin saling mengalahkan. Oleh sebab itu, diperlukan usaha interkoneksitas yang lebih arif dan bijaksana. Dengan bisa memahami kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, sehingga seluruh bangunan keilmuan, baik keilmuan agama, sosial, humaniora maupun kealaman, tidak dapat berdiri sendiri, maka dibutuhkan kerjasama, saling melengkapi, saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling keterhubungan antara disiplin keilmuan. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan integrasi interkoneksi ilmu dengan islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu adalah pemisah atau dipilah, peleburan dan pelumatan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Jadi ilmu umum dihapuskan sehingga diganti dengan ilmu agama. Sedangkan integrasi interkoneksi ilmu adalah usaha menggabungkan keilmuan umum dengan keilmuan Islam tanpa harus menghilangkan ciri khas antara dua ilmu tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu paradigma integrasi interkoneksi ilmu. Pergantian IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2004 melahirkan paradigma baru dalam mengkaji studi tentang ilmu agama umum. Paradigma anyar ini dinamai dengan paradigma integrasi interkoneksi yang dengannya diharapkan mampu membawa angin segar untuk menjawab persoalan yang dialami oleh agama dan ilmu dalam peradaban Islam yang selama ini terdapat jarak yang cukup ketara di antara keduanya. Paradigma integrasi interkonektif memungkinkan keilmuan sekuler dengan keilmuan agama terkait satu sama lain dan saling mengisi kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lainnya. Paradigma ini memiliki 3 wilayah pokok dalam ilmu pengetahuan, yakni natural science, social science, dan humanities, untuk tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu dengan yang lainnya. Harapannya dengan paradigma ini tidak ada lagi superioritas dan inferioritas dalam keilmuan. Paradigma integrasi interkoneksi dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Al-Jabari yang membagi epistemologi Islam menjadi 3, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Namun, berbeda dengan Al-Jabari yang menganggap epistemologi irfani tidak penting dalam perkembangan pemikiran Islam, Amin Abdullah meyakini bahwa ketiga epistemologi tersebut harusnya dapat berdialog dalam dan berjalan beriringan.
Apa yang ditawarkan Amin Abdullah dengan paradigma ini sangat relevan dalam perkembangan keilmuan Islam atau Islamic Studies, yang dengan ini dapat memperkuat keilmuan Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Secara paradigmatik filosofis, terdapat 3 aspek yang hendak dideskripsikan oleh pendekatan integrasi interkoneksi. Yang pertama, secara epistemologis. Pendekatan tersebut merupakan jawaban atau respon terhadap kesulitan-kesulitan yang diwariskan dan diteruskan selama berabad-abad dalam peradaban Islam tentang adanya dikotomi atau pemisahan pendidikan umum dan pendidikan agama. Kedua, secara aksiologis. Pendekatan integratif interkonektif hendak menawarkan pandangan dunia atau world view manusia beragama dan ilmuwan yang baru yang lebih terbuka, mampu membuka dialog dan kerjasama, transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara publik, dan berpandangan ke depan. Ketiga, secara ontologis, hubungan antar berbagai disiplin keilmuan menjadi semakin terbuka dan cair, meskipun masih terdapat blok-blok dan batas-batas wilayah antara budaya pendukung keilmuan agama yang bersumber pada teks-teks dan budaya yang mendukung keilmuan faktual historis empiris, yaitu ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman, serta budaya pendukung keilmuan etis filosofis. Model penerapan integrasi keilmuan. Yang pertama adalah informatif. Model informatif berarti suatu disiplin ilmu perlu diperkaya dengan informasi yang dimiliki oleh disiplin ilmu yang lain, sehingga wawasan keilmuan menjadi semakin luas. Seperti dalam diperintahkannya ibadah puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Dalam perspektif agama, puasa merupakan sebuah praktik ibadah dan bentuk kepatuhan hamba dalam mengabdi kepada syariat-syariat Allah. Sedangkan dalam perspektif ilmu sains, maka akan ditemukan banyak manfaat yang terkandung di balik adanya ibadah puasa ini, yang salah satunya adalah mengenai kesehatan. Dengan diintegrasikannya ilmu agama dan ilmu sains, maka puasa tidak hanya menjadi sebatas sebuah ibadah dan pemenuhan syariat saja. Puasa dapat dilihat sebagai sebuah gaya hidup sehat dan bentuk cinta terhadap diri sendiri dengan menjaga kesehatan organ-organ tubuh. Yang kedua adalah konfirmatif. Model konfirmatif dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkokoh teori atau pendapat disiplin tertentu dengan adanya penegasan dari disiplin ilmu yang lain. Seperti berita hari kiamat yang diterangkan dalam surah Al-Jajalah ayat 1-2, yang berarti apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ayat tersebut merupakan salah satu dalil yang memperlihatkan dengan jelas fenomena hari kiamat nanti dari perspektif agama. Ayat tersebut dapat diintegrasikan dengan pendapat ilmu sains geologi, bahwa bumi tercipta dari semacam zat panas atau nebula sebagai inti bumi, yang memberi tekanan keluar, dan dalam kurun jutaan tahun zat panas ini akan membeku, sehingga bumi kehilangan tekanan dari dalam dan akan hancur karena tekanan dari atmosfer. Diintegrasikannya perspektif agama dan sains di sini, maka fenomena hari kiamat dapat dicerna oleh umat beragama secara rasional, bukan hanya seperti cerita atau dongeng, tanpa disertai fakta atau bukti argumentasi yang kuat. Yang ketiga adalah korektif. Model korektif merupakan suatu ilmu tertentu perlu dikoreksi dengan ilmu yang lain, seperti halnya ilmu sains yang mendapat koreksi dari Al-Quran sebagai ilmu agama, atau bahkan sebaliknya. Seperti dalam teori fitrah manusia, teori John Locke mengenai fitrah manusia yaitu empirisme mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan seperti kertas yang kosong. Hal ini mendapat koreksi dari Al-Quran, sebagaimana surah Ar-Rum ayat 30 yang berarti, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus,
tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia telah memiliki potensi diri sejak ia dilahirkan. Artinya, ayat ini mengoreksi pernyataan dari teori John Locke tersebut. Dalam model korektif ini, bukan berarti kedua perspektif yang saling mengkoreksi, yaitu ilmu agama dan ilmu sains, mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar. Akan tetapi di sini, kedua perspektif keilmuan ini akan saling mengkoreksi kekurangan dan ketidaksesuaian pada diri masing-masing, untuk kemudian saling mengingatkan dan melengkapi tanpa menganggap lemah perspektif keilmuan lain yang dikoreksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.